Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat bukan? Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran 4 kelas 5 semester 1, yaitu bulan Ramadan yang indah. Langsung saja kita masuk ke materi kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anak, kutiba di sini berarti diwajibkan. Tahu dong arti diwajibkan itu apa? Ya, wajib artinya jika kita dikerjakan maka kita akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapat predikat takwa. Yang dimaksud dengan takwa adalah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangan-larangan Allah. Jika kita bersungguh-sungguh bertakwa, maka hidup kita akan tentram dan bahagia. Dan kelak di akhirat kita akan mendapatkan taman surga yang begitu indah dan bahagia untuk selama-lamanya. Pengertian puasa di bulan Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau syam, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Pengertian Ramadan merupakan bulan ke-9 dalam kalender Islam. Ramadan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia dengan berpuasa dan memperingati turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian puasa di bulan Ramadan adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat yang dilaksanakan selama bulan Ramadan. Balasan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, di antaranya yang pertama, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda serta diampuni dosa-dosanya. Lalu mendapatkan syafaat di hari akhir, kemudian mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat serta sehat jiwa dan raga kita. Ketentuan-ketentuan berpuasa di bulan Ramadan yaitu ada 1 syarat wajib puasa, yang kedua syarat sah berpuasa, dan yang ketiga rukun berpuasa. Syarat wajib berpuasa yaitu ada 3. Yang pertama berakal sehat, yang kedua balik atau dewasa, dan yang ketiga kuat berpuasa. Namun apabila tidak berpuasa karena suatu halangan tertentu, misalnya karena melahirkan dan juga karena tua, maka boleh diganti dengan fidyah. Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa.
Caranya dengan memberi makan setiap hari, sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada fakir atau miskin sebanyak 1 mud. Dan fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Syarat sah puasa artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang maka puasanya sah, yaitu diantaranya 1. Beragama Islam, yang kedua berakal atau tidak gila, yang ketiga mumayyiz atau tamyiz, yang keempat suci dari haid bagi wanita, yang kelima dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Nah, pada saat hari Idul Adha ada yang namanya hari tasyrik. 3 hari setelah perayaan sholat Idul Adha dinamakan hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Adapun ketentuan selanjutnya yakni rukun berpuasa. Rukun berpuasa ada 2. Yang pertama berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar. Yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari fajar shadiq hingga terbenam matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan yaitu diantaranya 1. Makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan bagi wanita. Yang keempat, hilang akal atau gila. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian di dalam berpuasa tentu ada hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita, bukan? Mau tahu contohnya apa? Ya, contohnya adalah kita berbohong, kita menghina orang lain, kita membuli teman-teman, kita menghasut orang lain, memfitnah, berkata yang tidak baik atau berkata kotor, berkelahi atau bertengkar. Itu akan merusak pahala-pahala puasa kita. Namun apabila kita meninggalkan semua perbuatan-perbuatan tercela tersebut, maka kita akan terhindar dari rusaknya pahala puasa kita yang sudah kita laksanakan selama 30 hari. Nah, selama bulan Ramadan tentu banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan, karena di bulan Ramadan ini pahalanya menjadi berlipat-lipat ganda. Di antaranya yaitu melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya. Sholat tarawih atau disebut juga dengan taraweh atau teraweh atau tarwih merupakan sholat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan. Tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihah yang artinya waktu sesaat untuk istirahat. Waktu pelaksanaan sholat sunat ini adalah selepas isya. Biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid. Kemudian ibadah selanjutnya yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan yakni memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tadarus. Tadarus artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada juga kajian-kajian mengenai isi kandungan Al-Quran. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau secara bergantian, dan juga bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Dan selanjutnya adalah sedekah.
Sedekah di sini maksudnya adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau sedekah yang ikhlas ya. Selanjutnya adalah manfaat puasa di bulan Ramadan. Manfaat orang yang berpuasa, terutama puasa Ramadan, sangat banyak sekali. Di antaranya, 1, kita merasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita menjadi orang yang jujur. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Kemudian, jasmani dan rohani kita tentu menjadi lebih sehat. Dan yang kelima, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Nah, selain manfaat, puasa di bulan Ramadan juga memberi hikmah loh untuk kita. Yang pertama, kita menjadi semakin bertakwa kepada Allah. Kemudian, kita menjadi lebih qanaah atau menerima apa adanya. Yang ketiga, hawa nafsu kita bisa kita latih, tidak selalu menggebu-gebu. Yang keempat, hikmah berpuasa Ramadan bisa saling berbagi dengan sesama. Selanjutnya yang kelima, berusaha menjadi yang lebih baik. Yang keenam, meninggalkan kesenangan dunia dan fokus untuk beribadah demi ibadah kita demi akhirat. Yang ketujuh, hikmah puasa Ramadan dapat berhati-hati dalam berbuat atau berperilaku dan bersikap serta berbicara. Dan yang terakhir, melatih hidup lebih sederhana. Nah, tadi manfaat dan hikmah sudah kita sebutkan. Tentu kita akan rugi dong jika kita tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Adapun kerugian yang akan kita dapatkan jika kita meninggalkan puasa dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, yaitu sudah pasti dong kita mendapatkan dosa. Lalu kita wajib juga untuk mengkodok puasa kita di lain waktu selain bulan Ramadan. Yang selanjutnya, kita tidak disukai orang lain, karena apabila kita makan di depan orang yang sedang berpuasa, tentu orang tidak suka dengan perbuatan kita tersebut, bukan? Kemudian, kita dianggap menjadi orang yang tidak beriman oleh masyarakat sekitar. Lalu, tidak turut merasakan nikmatnya berbuka setelah seharian berpuasa. Ketinggalan kesempatan juga untuk menambah pundi-pundi pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Selanjutnya, jiwa menjadi hampa dan selalu merasa tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menjadi orang yang ceroboh dalam berperilaku dan bersikap. Nah, demikian tadi materi kita pada hari ini, yaitu indahnya di bulan Ramadan, beribadah dengan penuh keikhlasan. Selamat belajar. Ingat, ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang, dan agama tanpa ilmu adalah buta. Selamat belajar anak-anak. Semoga ilmu kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.